ikatannya tetap ya, ini harus di atas telinga. Itu paling memang betul-betul kalau kita mau pakai, apalagi sanggul Raden. Tahu nggak sanggul Raden? Jawa dulu, Jawa Sumbing. Nah itu kan besar. Sempat kita buat di sini apa enggak? 1 jam dipakai udah sampai sini. Apalagi besar kali kan gitu. Tapi kalau kita buat ikatannya di atas, ini cantolannya lebih ke atas, dia tetap stick. Mau dipakai seni. Jadi nggak turun-turun. Kenapa orang Jawa dulu tetap dia anggun gitu ya, pakai sanggul Jawa gitu dia. Di rumah pun dia pakai sanggul Jawa, ya kan? Sudah kebiasaan. Dan memang biasanya yang kayak gitu nyonya-nyonya besar ya kan, yang hanya duduk manis, oke, melayani suami. Ya tetap ya, ikatannya ke atas, di atas telinga, jangan sejajar dengan telinga ataupun di bawah telinga. Tetap dia di atas telinga supaya cantolan ikatan cantolan sanggulnya itu nanti tempat sanggulnya tetap dia stay di atas, dia tidak bakalan turun-turun. Nah ikatannya ini jangan sampai mengganggu ini kekuatan rambut. Contohnya gini, jangan ada yang ketarik, harus betul-betul nyaman. Kalau dia terlalu ketat, buka satu ya. Kalau dia kurang ketat, kadang-kadang kan karet ini nggak bisa kita pastikan ada yang besar ada yang kecil. Kalau yang besar itu bisa sampai 4 kali gulungan. Kalau yang kecil dia dikerjakan sasak, harus betul-betul rapi dasarnya, pasti nyamannya pun dapat, cantiknya pun dapat ya. Walaupun diburu-buru, kalau tekniknya kita sudah paham, tetap itu pasti terbawa-bawa. Jangan cuek dengan seperti ini ya. Oke. Nah sesudah di hairspray ini kan tetap dari rambut bagian depan tetap di depan, yang di belakang tetap di belakang. Nah sekarang teknik untuk membuat lohan ada, bisa juga sekali sasak semua, tinggal membentuk, boleh ya. Yang dibuat serat-serat itu boleh. Nah sistem yang biasa aku pakai dia seperti ini dia. Biasanya aku pakai lohan yang bersayap, contohnya di bagian samping itu lebih terdorong ke depan gitu. Itu gunanya biasanya aku pakai yang seperti itu. Kalau keningnya agak lebar, itu sedikit menutupin. Nah partingannya tetap ya. Ini boleh persegi panjang seperti ini, boleh juga dia gini sedikit nih runcing, dia persegi, boleh ya. Jadi cara portingan pun bebas, pastikan untuk yang disasak tetap kalian tinggalkan ya. Ini tetap ya, oke. Jadi yang biasa aku pakai aja ya, tetap seperti ini, boleh ya. Jangan dibilang partingannya salah, enggak salah, cuman mungkin beda aja versinya ya. Jangan ada bilang itu salah. Jadi tergantung cara kerja kalian bagaimana ya, tekniknya sama aja, oke. Nah, udah, ini kita boleh pakai kapsel ya, roll set, boleh digulung aja untuk mempersingkat. Kadang-kadang memang kalau mau difoto cantiknya di roll set ya kan. Tapi kalau motusnya aja gulung aja, kita ambil simpelnya aja, nggak sampai ininya ya. Tapi simpel pun dia tidak menyalahi dengan cara kerjanya ya. Nah sesudah dibaba, ini di hairspray halus. Menghairspray jangan sampai ke kulit. Yang perlu di hairspray itu bukan kulit kepala, rambutnya. Supaya apa? Rambutnya lebih kesat dan gampang diatur. Bukan kulit kepala, nanti kulit kepalanya kemudian lah, gatal lah, ya kan? Jadi harus kulit kepala. Oke, setelah di hairspray, di hair dryer, disikat dia. Sikat. Supaya apa? Waktu kita menyasa tetap dia nyaman, tidak lengket-lengket ya. Nah, sesudah nih disikat, ini kan hairspray-nya sudah pisah-pisah dia, nggak lengket-lengket lagi. Sekarang kita sasak ya. Ini sasanya harus padat, tetap ya, seperti semalam. Mau model apapun sasaknya, cara menyasaknya harus padat di pangkal, jangan di atas. Harus di pangkal 1, 2, 3, boleh pakai hitungan ya. Nah pertama-tama
Jadi ini sudah cukup. Nggak perlu panjang rambutnya sampai panjang, sampai semua rambutnya disasak. Itu tidak penting. Yang penting pangkalnya terisi penuh. Nah ini dia, padat di dasar ya, sudah cukup. Walaupun masih banyak sisanya, ini nggak perlu. Kenapa? Kalau terlalu banyak sasaknya, kita nanti kewalahan sendiri. Harus dibuka lagi, nggak mungkin lebih besar, jauh lebih besar kepalanya daripada orangnya. Itu harus ya, harus diperhatikan. Oke, cukup ya. Oke, jadi sasak yang di belakang harus disatukan dengan sasak yang di bagian depan, supaya jangan apa? Dia jangan pisah-pisah, jangan menggumpal, harus disatukan. Nah, biasakan nih menyasak itu harus dari bagian depan baru ke belakang, supaya bagian belakang ini menyatu dengan sasak yang bagian depan. Ya, cukup. Gak perlu banyak-banyak, cukup dia di bagian pangkalnya saja ya. Oke, ini sasak dia. Oke, satukan ya. Nah, apalagi bagian atas telinga ini kadang-kadang kan rambutnya suka sedikit, harus disatukan, harus dipadatkan, betul-betul padat. Tapi padatnya pun jangan sampai ini ya, keterlaluan juga, banyak nampun ya kan, sampai ini rambut ini jangan terlalu tarik juga, kulit kepalanya ini bisa nyut-nyutan nanti. Harus kita agak dia ada sakit mah enggak. Nah, kalau bisa kita konsultasi sama klien kita waktu mengerjakan. Kalau dia terlalu sakit, kurangi kekuatan. Kenapa? Kalau kita buat seperti ini, contohnya kuat kali kita tarik, coba kita rasakan apa yang dirasakan klien kita, iya kan? Jadi harus bisa kita rasakan apa yang dirasakan klien kita ya. Benar. Jangan terlalu kuat supaya kenyamanan klien kita pun kita jaga ya. Ini dia, padatkan. Padat sudah, kita sasak lagi bagian depan. Lihat kalau kayak gini jangan ya, harus merata. Contohnya kalau menyasak ini zigzag seperti ini, coba diulangin kayak gini kan ada kadang-kadang disasak. Yang penting disasak, jangan, harus teratur. Biasakan kalau kita menyasak teratur itu pasti sasaknya itu pun apa dia lebih rapi, lebih gampang kita membentuknya, tidak menggumpal. Nah ini dia, lurus-lurus dia dibikin ya. Nih padatkan dia. Oke, padatkan dia. Ini padatkan dia. Nah, kalau sudah padat nih, sudah padat ya, ini boleh di hairspray. Kunci dia supaya apa? Tidak gampang lepas sasaknya. Nah, dikunci pun dia jangan sampai basah banget rambutnya. Biar mantap. Memang betul-betul enggak dia tahan sebulan. Loh, hairspray-nya banyak kali nggak perlu ya. Sekarang nggak zamannya lagi sasak kayak dulu. Kalau dulu memang betul-betul kayak batu ya sasaknya. Betul kayak batu sasak dulu. Tapi kalau sekarang kan mau ringan, mau relax, mau cantik, natural kan gitu. Ini harus kita ikuti. Nah, setelah kita sasak, kita hairspray, kita hair dryer, arahkan dia ke belakang. Ujung-ujungnya kita arahkan dia ke belakang. Nah, kalau mau sasaknya lebih rapi, lebih kilat, usahakan sasaknya itu harus dia seperti ini dia, ujung-ujungnya harus kamu keluarkan. Sebenarnya boleh kalau mau bentuknya aja kita ambil, contohnya ya, tanpa memperdulikan kerapian, boleh. Contohnya nih, untuk mau bentuk aja ya, ini kita balikkan aja dapatnya bentuknya, ya kan? Contoh ya, ini kita balikkan aja, nggak usah kita rapikan aja. Ini kita balikkan, anak-anak rambutnya kita apakan, boleh. Terbentuk nggak? Terbentuk. Tapi rapi nggak? Enggak kan? Ini boleh. Mau dipreskan lagi juga boleh. Mau lebih besar lagi juga boleh. Tapi kerapiannya tidak ada. Nah, sekarang kita kan mau membentuk supaya sasak itu rapi, lebih natural. Sekarang kan banyak maunya, harus kita
ikuti zaman itu ya. Nah satu lagi, waktu kita merapikan jangan tarik kali, habis nanti sasaknya ya. Kita tarik ke belakang, kalau bisa dorong dia ke depan. Ini dia, rapikan dia. Nah ini tetap ujung-ujungnya aja dirapikan. Ini oke, rapikan dia. Oke, sesudah rapi, ini dibalikkanlah ke belakang. Lihat ya, pelan kita bawa. Jangan tarik kali ya, jangan. Harus kita kasih isinya, kita biarkan dia sedikit agak longgar. Jangan terlalu ketat. Nih. Nah, satu lagi. Sasak sekarang ingat, dia sedikit menutup telinganya, ya. Gak suka lagi orang nampak kali telinganya. Lebih suka mereka zaman sekarang ya, suka dia sedikit tertutup atau setengah telinganya tertutup. Tapi jangan kerabunya juga ikut tertutup. Ini dia. Ada mau aku tanya, kalau di sini kosong, yang dari belakang bisa nggak diginiin ke depan, Boleh. didorong? Makanya waktu kita menyasak itu tetap dorongan ke depan supaya sasaknya. Tapi dia. kalau didorong misalnya yang itu nggak masalah juga ya, Dak? Boleh, cuman biasanya tuh lebih kaku. Maksudnya gini, naturalnya tidak dapat, ya kan? Kalau memang bisa untuk rambut bagian depan ini menutupin, kamu dorong juga di sini. Ngapain kamu dorong dari sini kalau bisa ini mencukupi, kan gitu kan? Nah ini aja, sasak aja rambutnya. Ini sasak dorong ke depan sudah membantu itu. Pasti dengan sendirinya kalau kamu cara menyasaknya seperti ini, didorong ke depan pasti terisi dia, pasti terisi. Karena dorongan ke depan pun sudah berisi rambut yang bagian depan, gitu ya. Makanya jangan menyasak ke atas, sasaklah dia ke depan selalu. Yang dari sini pun sasaklah dia ke depan, tetap dorongan ke depan supaya apa? Bagian depan itu lebih berisi, gitu ya. Sudah secara otomatis itu. Ngapain kamu tarik dari belakang sementara rambutnya bisa kau tarik kau sasak ke depan. Sudah, ini dia. Nah, di sini kan banyak ini termasuk kasar ya. Kasar, kenapa aku bilang kasar? Ini babanya nampak. Supaya jangan begitu kelihatan babanya, ini kita kilatkan sedikit. Caranya bagaimana? Nih, kita ambil baba, kita haluskan sedikit ya. Jadi alat bantu baba ini sangat berguna. Ganti baby lotion juga ya. Supaya apa? Dibuat seperti ini agak kilat sedikit ya. Iya ya, natural. Ya, jangan terlalu keribu. Jadi ya, jelek dia memang. Kurang inilah. Iya, kurang rapi ya, kurang cantik dia, kurang kilat dia. Ya. Oke. Ya. Ini kita tinggal. Nanti aku contohkan dia sistem yang sekaligus kerja ya. Ini kita buat dulu yang bersayap. Dia terbang dulu mami ya. Mau terbang ke mana? Biasanya kalau bersayap itu kami bilang yang ada pinggirannya itu lebih terdorong ke depan ya. Ya, rapikan. Oke, ini tetap stay di sini ya. Jangan ke belakang ya. Harus didorong ke depan. Oke, sekarang kita kerjakan bagian sebelah kanan. Lanjut ke sini. Sudah. Ini kita arahkan dia. Ini kita arahkan, kita buka dia ujung-ujungnya ya, bukan membuka sasaknya, bukan ya. Ini tingkel. Ini buka ujung-ujungnya, rapikan. Dan bagian paling depan dengan sendirinya sasaknya tuh terdorong ke depan kalau kita menyasak ke depannya ya. Rapikan ya. Sudah dirapikan, nih sudah rapi ya. Memang harus mulus, permukaan paling depan itu harus mulus dari pangkal ke ujung.
Jadi kalau masih ada yang rundut-rundut, belum belum mulus, harus dimuluskan dah, baru bawa dia ke belakang. Baru pingkel. Satu naik, satu turun. Harus, makanya panduannya tetap ke kaca. Jangan lupa, panduan itu harus ke kaca. Nih, kalau masih ada yang keriting-keriting gini, bagian paling depannya, ini kita rapikan dia sedikit ya. Kita rapikan dia sedikit supaya agak kilat ya. Jangan 1000 kali ya. Nih, kita rapikan dia, ya. Kalau sudah kita rapikan, ini kita sasak ulang, kita padatkan ya bagian pangkalnya. Nih, rapikan, sudah kita bawa ke belakang. Ini agak serong supaya tingginya seberapa, bentuknya bagaimana, baru kita kerjakan bagian paling depan, model apa yang kita mau. Nah, ini kan masih bengkok-bengkok nih, harus kita rapikan kembali. Yang bengkok-bengkok itu kita luruskan, kan? Maksudnya kita rapikan supaya searah dia rambutnya. Kadang kalau nggak searah dia susah ngatur rambutnya, ya kan? Oke. Ini jangan kita tarik ya. Yang kita tekan itu ininya, bukan yang kita tekan yang gini, jangan. Ini dia. Nah, babanya yang kita tekan ya. Bukan rambutnya yang kita ini kan. Nanti kalau rambutnya yang kita ke kulit kepalanya dia pasti terasa sakit. Ininya babanya yang kita tekan, kita tarik rambutnya ya. Oke. Jadi cara kerjanya kalau diangsur itu sebenarnya lebih lebih gampang, lebih rileks, lebih rapi, kan? Adapun babanya dia lebih halus ya. Nah, sesudah selesai kita membaba, merapikannya. Ini kita sasak ya. Kita sasak, dorong ke depan ya. Dorong ke depan. Ini dia, tetap dorongan ke depan supaya dapat nanti sasak yang ada lohannya ya. Ini dia. Sasak dia. Jadi sasaknya itu tetap di pangkal. Jadi menyasak dari bagian paling depan baru ke belakang. Ya. Sasak dia, dorong ke depan. Sasak dia, dorong ke depan. Jadi ini polanya jangan betul-betul mulus, tapi bukan bergerutul-gerutul atau ada bulat-bulat ya. Supaya apa? Pernah nggak kalian lihat kalau lohan itu berpinggang? Contohnya nih, ini sudah rapi, ya kan? Jendol di bagian depan, yang di tengahnya dia kosong. Nah, kalau bisa jangan seperti itu ya. Kita berusaha buat dia lebih menyatu. Nah, caranya bagaimana? Ini ya. Caranya harus dia menyatu. Ini caranya, tunggu. Setelah selesai disasak ya. Setelah selesai disasak. Ini. Setelah selesai disasak. Ini di spray. Spray halus, tetap dikunci ya supaya apa? Sasaknya tidak gampang lepas.
kita keluarkan ujung-ujungnya, maaf ya. Kita keluarkan ujung-ujungnya. Kita keluarkan. Oke, setelah kita keluarkan ujung-ujungnya, nih. Nah, kita arahkan ke belakang sebagian ya. Setelah itu, ini tadi jangan berpinggang, harus kita satukan dia. Kita arahkan dia ke belakang. Nah, untuk menghindari sasak kita jangan berpinggang, besar di ini, di belakang, di depan sama di belakang, di tengahnya kosong, ini harus disatukan. Nah, ini jangan bergerutul-gerutul ya. Jadi pastikan sasakmu harus dia dipangkal. Ya. Pastikan. Oke. Belum terarah dia rapi ke belakang, yang paling depannya jangan balikkan ya, nanti jadi agak repot ya. Ini rapikan, tapi sasanya tetap ya, balikkan ya. Susu sate. Rapi dulu. Nanti kalau bentuknya bisa belakangan di setel ya, bisa belakangan di setel. Mau lebih tinggi boleh ya. Mau lebih kembang boleh. Oke, yang di sini tadi tidak ada pinggang kan? Tidak ada terowongan. Oke. Kita bantu pakai tusuk sate. Supaya apa? Rambut bagian kiri kanannya tuh, bagian pinggir ya, tidak turun deh. Jangan turun, karena kalau dia turun dia agak susah nanti bentuknya dia akan. Nah, sudah ini kita rapikan bagian paling depan. Dipangkas sampai ke ujung, harus rapi. Nah, kalau sudah rapi, baru dibalikkan. Ya. Nah, dengan sendirinya ininya pasti lebih rapi. Jadi kalau mau buat sasak lohan harus ada titik fokusnya. Ini dia. Dari ujung atau pembelokan alis ini ya, pembelokan alis, titik pembelokan alis lurus dia ke depan. Itu dia harus ada titik fokusnya. Jangan titik fokusnya itu ada rambut ke kiri atau ke kanan. Ini harus lurus dia ke belakang. Nah, kalau keningnya agak lebar, contoh nih, agak jenong, dorong dia ke depan, ya, dorong dia ke depan. Jadi tidak pengaruh dengan bagian atas, ya, tidak berlubang dia. Nah, sesudah itu, ini kita bantu pakai
hairspray, tetap dikunci. Untuk maaf ya. Nah, untuk sementara ini harus di hairspray halus, jangan sampai basah, benar. Ini harus dirapikan. Setelah di hairspray harus dirapikan. Nggak perlu jelaset ya, Eda. Kenapa? Jelaset itu nggak perlu ya, Eda. Apa jelasin? Jelaset jaring itu. Oh, nggak itu yang enggak. Sebenarnya kalau apa itu bisa juga, tapi kadang-kadang kalau yang namanya harnet itu yang besar itu kadang mengganggu karena berat dia kan, merubah bentuk. Aku nggak begitu ini dengan harnet itu ya. Nah, kalau ada yang seperti ini contoh ya, kalau ada yang seperti ini kok kayaknya kurang pas ya, contoh kan mau aja ya cepat-cepat diperbaiki, jadi nggak usah terus lama-lama berpikir kayaknya kurang pas. Contoh nih, kan ada aja apanya, ini kita sasak ulang pangkalnya, berarti di situ pangkalnya yang kurang pas. Nih kita ulang lagi ya, kita ulang, jangan terus ini loh. Kalau sasak ini harus memang kalau kurang pas kita rasa cepat diulang, balikkan, harus cepat dia mengerjakannya, jangan tunggu dulu atau dibiarin aja ya kan. Sebenarnya bisa-bisa aja sak-sak aja ya, cuma nanti mempengaruhi sama bentuknya. Sesudah selesai nanti iya ya, aku perbaiki. Pernah nggak kalian rasakan seperti itu? Iya. Iya ya, nggak aku perbaiki tadi ya, padahal sebentar aja ya sebenarnya ya, karena malasku tadi lah itu ya. Nah, gitu. Pernah nggak kalian rasakan begitu? Pernah ya. Berarti satu penderitaannya kita ya. Dah, ini kita kalau kurang sasak, ini kita sasak bagian paling depan. Nah, inilah dibilang yang sasak bersayap itu sebenarnya ini. Dorongan isinya lebih, yang bagian samping lebih terdorong ke depan, ya kan ini. Nah, ini caranya bagaimana supaya bisa rapi? Contohnya kita mundur sedikit. Kita dikunci dulu, keras dia sasaknya, tidak kerer-kerer. Kadang kalau dia terlalu lembut pun jatuh, dia susah apanya berdirinya, susah membentuknya. Dah dirapikan bagian paling depan. Nah, sudah dirapikan bagian paling depan, ini bisa dibuat alat bantu. Nah, alat bantu itu seperti apa? Boleh dia pingkel, boleh dia tusuk sate untuk sementara. Nah, sesudah itu tahan dengan tangan, ya. Jepit pakai tanganmu, ya. Ini sisir. Tahan, jangan ikutkan ke belakang, tahan dia. Sudah, lepas. Ini. Tahan. Ini tahan. Inilah dia yang dibilang sasak lohan bersayap, karena bagian sampingnya itu lebih menyamping dia ya, lebih ada dia. Ada yang polos itu ya biasa aja dia ya. Nah, sampai di sini belum selesai. Buat serat-seratnya lagi kan? Nah, ini setelah seperti ini kan sudah 80% ya. Ini rambutnya ini kita atur pelan-pelan. Yang tadi ada ke kiri, ada ke kanan, kita aturkan dia. Arahnya memang harus kita rapi-rapikan dia. Nah, dirapikan hati-hati. Ya. Ini sedikit. Ini kita bantu sampai di bawah ini kan nggak mungkin. Kita ambil lagi bantuan dari tusuk sate. Ini kita turunkan. Yang tadinya dia naik, ini kita turunkan supaya sisirannya itu tidak naik kali ke atas. Ini bisa kita setel lah nanti ke apanya, ke besarnya kita setel lagi
lubangnya, boleh nanti kita press lagi. Nah, pastikan dia rapi dulu. Oke, setelah ini baru kita kunci halus saja. Kita agak kunci sedikit, kunci dia sedikit. Ya. Sini, jadi bisa pakai pimpel, bisa pakai tusuk sate. Sekarang kita buat serat-seratnya. Ini kita aturkan dia, kita ambil ya. Tapi usahakan jangan dorong dia ke belakang. Ini kita ambil serat-seratnya. Ini. Nah, pegang di sini, jangan biarkan dia terdorong ke belakang. Ini kita sisir, sampai dia ke belakang. Oke, ini lagi kita sisir. Usahakan sasaknya itu tetap berdiri, stay, ya. Ini, ya. Ini. Kalau ada serabut-serabutnya kayak gini, ambil hairspray, ya kan? Oke, Mam. Ya. Kenapa anak-anak rambutnya kadang kan apalagi rambutnya nggak sama apanya ya, pertumbuhannya banyak baby hairnya. Ini perlu kita rapikan pakai glue spray. Jadi jangan kita picik sampai ke. Memang kalau di foto cantik ya, seratnya tuh bagus ya, kelihatan dia lurus-lurusnya. Tapi kalau mau dilihat aslinya, pasti dia kurang alami. Jadi kalau bisa kita buatlah yang alami ya, kalau bisa. Tapi kalau sudah terdesak mau dibilang apa ya kan? Bisanya kita cabut sedikit ya. Nah, seperti yang aku bilang semalam, bisa juga bukan lurus ini aja yang kita buat serat-seratnya. Penting bagian paling depan sudah dapat, dari sini bisa kita bagi dua seratnya. Supaya apa? Serat-seratnya itu lebih rapat ya, lebih rapat. Walaupun dia di sini satu, sampai di sini dia dua, gitu ya. Jadi dia bisa bercabang. Bisa dia bercabang ya. Oke, kita ambil lagi di sini. Kita cabikkan dulu dia. Ini kita suir-suir ya. Suir-suirnya kalau daging ayam. Suir. Suir. Juga kita suir-suir. Ini tadi coba ini kita keraskan sebentar ya. Kalau mau keraskan boleh, dari sini juga boleh, supaya dapat pangkalnya. Ya. Yang perlu dikeraskan itu bagian paling bawah. Bagian paling bawah ini yang perlu dikeraskan, karena kalau dia lembek dia bakalan turun. Jadi harus dikeraskan. Ini pun boleh dibagi lagi. Kadang memang tergantung kondisi rambutnya. Kadang rambut itu yang meminta sendiri mau dibelah-belah, apa namanya, diserat-serat ya kan. Ini boleh kita angkat dulu sedikit.
sini, contohnya ini boleh kita spray. Supaya dia stay di sini, ini kita bantu ya. Jadi memang alat bantu susu sate ini udah ringan ya. Karena kalau dia meninggal pasti berat ya. Sampai ya susu sate dia lagi. Ini bisa dibagi dua supaya jangan terlalu jarang dia serat-seratnya. Ini bisa dibagi dua. Cantik kali ya. Iya, nanti mau buat bisa ya kali. Harus bisa. Jadi kalau rambut yang tipis kayak mana nanti ada misalnya orang tuanya rambutnya tipis minta kayak gini. Tipis. Sedikit rambutnya. Kalau dia tipis biasanya nggak apa ini ya, tergantung lah kondisi tipisnya bagaimana. Lah ya. Iya, tergantung kondisi tipisnya bagaimana. Kadang sebenarnya kalau kita menyasar ini tergantung bagaimana sifat rambutnya juga, kondisi rambutnya juga ya. Kadang kalau kita bilang kan membayangkannya agak ribet juga. Ya, baru kita yang perlu kita hairspray itu bagian pangkalnya supaya apa? Biar bisa tegak dia tegaknya. Baru sampingnya. Jadi kita meng-hairspray itu dari bagian pangkal dalamnya. Nah, boleh kan pelan-pelan ya. Tutup matanya ya, Mam. Tutup apa ya? Nah, ini pelan-pelan kita rapikan. Kita press dia. Nah, ini kan kembang gitu ya. Sementara kalau dia terlalu kembang dia kurang
apa dengan wajahnya ya kurang pas. Ini boleh kita aturkan dia di sini. Ini kita boleh tabur karena kita tadi sudah hairspray, pasti dia lebih lengket ya. Kalau udah dikunci dia, paling tidak dia lebih stay di situ dia. Gampang dia tidak gampang dia bergeser lagi ya. Udah. Jadi kita tinggal kita press. Nah sesudah ini boleh kita cabut. Ini nggak ada gunanya lagi. Kita cabut. Karena udah kita hairspray, baru kita aturkan dia pelan-pelan ke belakang. Mana yang perlu diatur ya. Ya, sesudah itu baru kita bantu pakai pintel. Ini besarnya bisa kita aturkan sedikit lebih sesuai dengan klien kita ya, wajah klien kita, jangan terlalu besar. Jadi di sini sebenarnya letaknya yang dibilang sasak lohan bersayap itu ini dia lebih sedikit menutupi kening yang agak lebar, ya kan? Nah sekarang kita kerjakan bagian sebelah kiri, ya. Kanan ya, Oke, ini kita turunkan biasa. Kita sasak lagi dia, supaya memang pangkalnya ini sasak dia sebenarnya yang membuat rambut itu lebih tegak ya. Oke, perhatikan. Ini hairspray dulu. Itu makanya ini. Gampang kita hairspray. Ikan ya sampai betul-betul mulus. Jadi permukaan depan pun kita harus rapi, di belakang juga harus rapi, di tengah juga harus rapi. Nah kita balikkan, bawa dia ke belakang. Ini kita bantu pakai tusuk satu. Oke, untuk menahannya, lebih keras akar rambutnya ya. Ini penguat dulu dia. Oke, dryer. Klien kita misalnya minta tambah bayaran ya kan? Iya kan? Karena memang ekstra. Kalau serum masih lebih gampang. Kalau lohan kesini ceritanya make up lebih keseimbangannya harus kita jaga. Terus serat-seratnya ini pun harus lebih ringan ya kan? Betul tidak? Kalau dapat rambut yang panjang ya, ini keringat jagung ya kan? Ini kita buka. Kita bawa dia ke atas, baru kita ya. Jadi jangan dibawa ke belakang, sedikit tarik dia ke depan supaya apa? Ininya tetap stay tinggi dia ya. Jangan ada lohan tarik ke belakang ya. Kalau untuk lohan bersayap seperti inilah dia. Bersayap katanya ya kan? Kayak ikan Indosiar. Ya. Ini lagi. Jadi dari sini kita ambil, kita cabik dia sedikit. Nah, untuk menjaga ini, kadang kalau nggak kita hairspray, dia bakalan turun. Ini dia, kita hairspray dulu. Bentar. Supaya stay sasaknya. Tutup matanya, Mam. Nah, ini jangan lupa, kan makin lama
tusuk sate. Bantu dia pakai tusuk sate supaya serat-seratnya itu pun stay dia, jangan turun-turun. Ya, ambil lagi, cabik lagi dari sini. Kalau dia terlalu besar, kurangi dia. Oke, ambil tusuk sate biar lurus-lurus dia. Mana tadi ini? Iya, jangan tertarik ke belakang ya. Harus dia lurus. Oke, ini. Kalau dia penting jangan terlalu besar. Harus keseimbangan serat-seratnya pun kita perhatikan ya. Kalau sedikit aja perbedaannya harap maklum ya. Itu memang apa ya? Harap maklum lah. Tapi kalau tadi jauh kali perbedaannya itu yang perlu diperbaiki ya. Nah, kalau sudah seperti ini boleh kita kasih spray. Supaya apa? Ini kadang-kadang mengganggu kerja kita juga. Kenapa? Kebanyakan tusuk sate takutnya ke ini terganggu kita kerjanya. Ya, spray halus. Kena apa? Kena senggol. Ya pasti stay di sini nih, nggak bergeser lagi. Ini kita buka, karena dia tidak berfungsi. Kita buka. Ini masih berfungsi, karena masih berat bebannya, ya kan? Ada di sini. Ini. Bawa dia. Cantik ya, cantik kali. Seandainya secepat ini bisa. Cantik lagi, apalagi kalau berwarna jadi makin cantik dia. Kelihatan. Ada memang nilai, capek kita itu tirang semua ya. nilai plusnya. Kalau Iya, rambut tirang. sekarang gampang kok. Ada spray. Iya. Kadang ada yang nggak mau. Spray. Apalah bilang biar lebih Hitam pun cantik juga kalau kilat itu. Tapi nggak terus nampak gini dia. ya memang. Terus nampak mewah. Apanya? Tirangnya? Iyalah. Tirangnya sudah Makanya siap. usahakan sasak kita itu memang betul-betul rapi. Jadi kena semprot pun dia tetap dia rapi. Tapi Jangan dekat kali. kalau kita membuat semprot sasak kita nggak rapi, bukannya tambah cantik, Nampak berantakan ya. nampak berantakan gitu ya. Jadi hati-hati mau gaya, rupanya ini pastikan dulu sasak kita rapi baru disemprot. Jadi menambah nilai kita untuk lebih lebih semangat. Penilaian orang tuh mantap kan katanya kan, tapi tahulah di sosmed ini ya kan tajam kalinya semua. Benar nggak? Ngeri di sosmed. Kalau nggak tahan janganlah. Jangan sempat salah, silap sikit ya kan. Oke, ini bisa dibagi dua lagi ya. Dibagi dua, sedikit lagi. Ini kita bagi ya. Tapi kita bantu dulu pakai pintel ini, tusuk sate. Ini kita bagi lagi ya, walaupun dia sedikit dia, kita bagi. Mam, kami udah duluan ya, Mam. Ikutlah ya. Ini. Boleh ya dibagi
juga supaya apa? Dia ada lebih ringan dia. Kalau dia kecil, dia semakin dia ke bawah, semakin kecil dia lebih ringan ya. Jam berapa dari rumah, Mama? Jam apa nggak jam 9? Ada pula yang smoking. Oh gitu. Iyalah, karena jobnya nggak apa-apa. Jadi siap itu. Siap. Jam berapa? Adanya anggotanya semalam kan ada, ya kan? Semalam melanjutkan. Oh pagi-pagi udah ada smoking ya, Bang? Mungkin janjian mereka. Itulah kalau enaknya di pinggir jalannya. Jadi apa buka usaha di pinggir jalan lebih cepat ini. Oke. Nah, ini kita bantu dulu pakai hairspray. Ini kita bantu pelan-pelan, kita aturkan untuk merapikan bagian paling belakang. Harus kita aturkan pelan-pelan. Nah, ini kan terlalu jarak ya, serat-seratnya kan terlalu jarak. Supaya bisa lebih rapat, ini boleh kita buat cabangnya, ya kan? Ini. Jadi kayaknya lebih berat. Jadi kalau lengan itu cantiknya poninya dia tanggung, namanya se-2 cantik. Tapi kalau sudah panjang dia pasti lebih berat. Ya, hanya kalau bisa rambutnya itu di poninya itu digunting. Kalau bisa, tapi kadang-kadang orang kan mana mau kan gitu ya. Mana mau digunting rambutnya karena untuk membuat modelnya, ya kan? Itulah yang berusaha. Kita rapatkan, kita buka dia. Oke, makanya. Dan ini kita cabangkan lagi dia ya, seratnya biar lebih rapat. Jadi kita buka. Ini boleh kita pelintas sedikit. Ini baru kita pinkel. Nah, baru bisa kita buat tambah ke pinkel, tekan ya. Kita buka ini. Jadi kalau mau bikin lohan, basicnya tuh jangan terlalu kembang, karena kalau udah kembang basicnya, dasarnya tadi, polanya tadi, wah nggak ada lagi kok besarnya. Jadi bisa dipreskan dia. Nah, sudah ini baru di preskan lagi sampai dia langsing ya. Ya wajahnya pun sedikit agak tirus, jangan ini terlalu. Inilah dia model saya. Oke. Nah, sekarang aku mau bikin lagi model yang pengerjaannya tanpa bersayap ya. Tapi bisa difoto dulu biar nanti bisa dibedakan. Ini kan model bersayap itu model sampingnya lebih ke depan. Jadi kalau model polos getik-getik kita. Mana nanti sayarannya yang lebih dapat. Nampaklah kakak tongan.
dia, makanya rambutnya yang tanggung. Contohnya kayak ini sebahu ya kan, terus di bawah telinga itu cantik. Terus panjang kan sukanya orang pakai yang kayak gini kan, tapi memang besar dia. Awas pecah sayang. Besar dia, memang kesannya glamor ya. Jadi kalau kayak gini ada dipakai tanduk misalnya kayak gini, apa itu namanya? Ya boleh tanduk. sempit boleh. Tapi kalau mau pakai tanduk contohnya ini pastikan dia di hairspray halus, di hair dryer. Nah, kalaupun dia pakai tanduk harus pakai sapu tangan. Oh iya ya. Jangan langsung tanduknya. Takutnya apa? Memang Bergeser. bisanya dia nanti ketekan, udah lepas naik lagi nya dia. Nah, takutnya dia terkait. Kalau sudah terkait pasti bakalan lepas. Itu yang kita jaga. Jadi paling tidak pakai tisu atau pakai sapu tangan. Kalau Sasa ini kan kayak apa ya, ini kapas. Nah, kita tekan pun dia balik lagi nya dia. Kita tekan pun dia balik lagi, apalagi hairspray-nya ini merata, tidak menumpuk. Jadi model polos ini yang apa dia? Pengerjaannya dia tanpa bersayap dan langsung ya, langsung dibentuk dia seratnya itu di situ. Tanpa memberi pola ya. Bikin lagi dulu. Ini bagian samping pun itu langsung dia pembentukan. Jadi nggak di cap tingkel, nggak dibantu pakai tusuk sate, enggak ya. Tapi diarahkan dia seperti ini, dia lepas dia, diarahkan dia seperti ini ya. Jadi mana nanti yang lebih enak kalian buat ya aja dibikin. Tapi kalau mau coba sekali-sekali yang bersayap boleh ya. Jangan berpinggang. Tadi kan nggak berpinggang kan? Kadang-kadang ada yang